bahwa jadi orang yang kemudian di dalam hidupnya itu obsesinya hanya apa namanya duniawi saja gitu loh, maka dia akan mati ya, dia akan kehilangan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, masih di rangkaian acara Semarak Ramadan miliknya Maliki Podcast, tentu saja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan masih bersama saya ya di sini Farida. Tentu saja saya sudah siap dengan seorang narasumber yang akan mengisi kegalauan atau juga kegersangan hati kita selama Ramadan, agar kita bisa menjadi muslim yang lebih berkualitas ibadahnya, baik tingkah lakunya dan juga seluruh usaha yang kita upayakan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Dan kali ini saya sedang bersama seorang mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah atau Direktur Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga dosen dari Fakultas Syariah. Langsung saja saya sapa beliau dulu. Ada Bapak Dr. Haji Badrudin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya teman-teman di Ma'had panggilnya Buya ya? Iya Bapak. Jadi saya panggil Buya dulu biar lebih dekat. Dan kali ini Buya, kita akan membahas tentang spirit menjaga hati demi kesucian hati dan kesehatan diri. Yeah. Bagaimana menurut pandangan Buya ya tentang kesucian hati di bulan Ramadan? Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya, karena memang waktunya sangat singkat gitu ya. Pertama yang harus kita ketahui dulu yaitu posisi hati itu sendiri, yaitu di dalam diri manusia. Jadi yang dimaksud dengan hati ya, tentu oleh oleh judul itu tentu yang diberikan kepada saya, itu tentu bukan yang sepotong daging yang ada di dalam tubuh kita itu gitu ya. Jadi bukan yang jenisnya seperti telinga, lalu kemudian bibir, mata, bukan organ tubuh gitu. Tetapi yang dimaksud dengan hati di situ adalah aspek ruhani dari manusia itu sendiri. Itu artinya begini, bahwa manusia ini yaitu terdiri dari dua unsur. Jadi ada unsur ruhani dan ada unsur jasmani gitu ya. Nah, puasa ini merupakan ya salah satu cara Allah jadi untuk mengantarkan manusia kepada kesadaran ruhaninya. Gitu. Jadi satu-satunya makhluk di dunia ini ya yang memiliki kesadaran bahwa dirinya ada dan hidup itu manusia. Gitu. Dari sekian makhluk. Dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kambing itu tidak pernah dia misalnya berpikir saya sekarang hidup, nanti 30 hari lagi apa yang harus saya lakukan. Nggak pernah gitu. Jadi tidak pernah misalnya ya punya program jadi untuk melakukan sesuatu. Nggak pernah gitu ya. Jadi hanya manusia satu-satunya yang memiliki kesadaran bahwa dirinya ada, dia hidup, dan kemudian harus ngapain di dalam hidup ini. Nah, itu yang kemudian kalau tadi ya Ustadz Sutaman itu tadi menyampaikan, di dalam diri manusia itu ada aspek ruhani dan juga ada aspek siri itu. Gitu ya. Nah, puasa ini adalah merupakan media jadi untuk mengantarkan manusia kepada kesadaran ya ruhani itu tadi. Mengapa demikian ya? Karena satu-satunya ibadah ya di dalam Islam ini ya. Jadi yang menggunakan bahasa larangan atau mencegah ya, atau meninggalkan gitu loh. Dengan bahasa al-imsak. Al-imsak itu kan menahan diri gitu, mencegah gitu ya. Itu dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu hanya puasa gitu. Jadi kalau yang lain itu menggunakan. Gitu. Coba sekarang misalnya gitu ya,
orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan menggunakan kata-kata. Iya. Orang sholat juga menggunakan kata-kata, bacaan-bacaan gitu ya. Terus kemudian juga ya orang sholat ya menggunakan gerakan-gerakan dan bahkan juga menggunakan harta benda ya sampai haji misalnya. Nah di dalam puasa ini kita disuruh ngempet semuanya, gitu. Iya. Sehingga di dalam puasa ini gitu ya, puasa yang benar itu bukan hanya memindah tradisi makan, tapi memang betul-betul mengurangi. Jadi betul-betul tidak makan gitu dan tidak minum, gitu ya. Artinya kemudian betul-betul meninggalkan kebutuhan biologis di siang hari, gitu ya. Jadi kebutuhan biologis ini sama antara manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang itu sama. Butuh air, sama. Butuh makan, ya butuh nutrisi, juga butuh berketurunan. Itu adalah kebutuhan biologis. Ya. Nah manusia di dalam puasa ini betul-betul meninggalkan itu. Itu. Jadi puasa yang benar itu bukan hanya sekedar menggeser jam makan. Nah kebanyakan orang kemudian itu menggeser jam makan. Jadi waktunya sarapan pagi dipindah, diajukan gitu ya. Jadi sahur. Nah waktunya makan siang diundurkan sedikit, ya. diundur ya. Jadi menjadi ya berbuka puasa di waktu maghrib. Nah nanti waktunya makan malam itu dilaksanakan setelah tarawih biasanya. Itu. Nah artinya kemudian dia tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat materi. Gitu. Nah di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang unik. Jadi Quran itu begini. Ketika menyebut harta secara keseluruhan, maka yang disebut itu sebagian. Yaitu disebutnya dengan kata makan. Padahal yang dimaksud itu adalah harta benda gitu ya. Itu. Misalnya seperti firman Allah dalam Al-Quran itu, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang yang memakan harta riba. Nah, apa yang dimaksud dengan memakan harta riba itu? Apakah kemudian hanya yang untuk dimakan? Enggak, gitu ya. Itu. Jadi nggak boleh misalnya orang dengan transaksi riba, memperoleh kekayaan dengan riba, lalu kemudian ini halal karena nggak saya makan, saya buat beli rumah misalnya gitu. Ya itu. Nah, jadi sesungguhnya larangan jadi untuk tidak makan dan minum di siang hari itu kita diajari yaitu untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat ya materi. Karena manusia ini pada saatnya nanti gitu ya, memang akan meninggalkan dunia ini. Itu. Dan juga manusia ini akan meninggalkan jasadnya. Gitu. Jadi yang akan kembali melanjutkan perjalanan setelah kematian itu adalah ruhaninya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ya kesucian hati. Oke. Baik. Jadi menahan. Jadi kalau di bulan puasa menurut Buya bukan kita meninggalkan makanan, minuman gitu ya, Buya ya, hanya menggeser jamnya saja seperti itu. Bukan begitu. Kebanyakan orang, jadi kebanyakan orang menjalankan puasa itu menggeser hanya tradisi makan dari jam ke jam gitu ya. Nah puasa yang benar itu memang betul-betul meninggalkan. Harusnya itu. Artinya manusia ini diajari oleh Allah, diingatkan, ya. Wahai Badruddin, gitu kamu nanti akan meninggalkan dunia ini, kamu akan meninggalkan makan minum, kamu akan meninggalkan istrimu, dan bahkan dirimu sendiri, jasadmu akan kamu tinggalkan. Itu. Baik, berarti kalau kita belum sampai pada tahap itu merasa meninggalkan, hanya masih menggeser saja, berarti kita belum berpuasa yang sesungguhnya. Artinya ya, dia Bapak belum sampai kepada falsafah daripada puasa itu sendiri. Begitu, Itu namanya puasanya orang awam gitu. Itu. Karena itu kemudian ya orang awam mengatakan ya naumus shaim ibadah. Gitu. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu maksudnya bukan. Jadi kalau menurut fikih itu memang benar ya. Jadi misalnya orang itu ya setelah sahur, lalu kemudian sholat subuh tidur, udah. Nanti kemudian ya zuhur bangun, setelah sholat zuhur tidur lagi. Sah puasanya, sah.
tetapi itu kan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, apakah kemudian puasa yang seperti ini ngefek? Nah, itu yang dipertanyakan gitu. Jadi yang dimaksud dengan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu begini, bahwa di dalam bulan puasa ini manusia mestinya dia sibuk dengan ibadah gitu. Iya, betul. Itu baik di siang hari atau di malam hari, sampai kemudian dia gitu tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya, kemudian tertidur. Nah, tertidurnya itu ketika dia misalnya membaca Al-Quran gitu ya, itu membaca Quran sudah nggak bisa lagi nahan ngantuk, kemudian tertidur, maka tertidurnya itu gitu lah, itu dianggap membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu. Jadi bukan kemudian mengurangi aktivitas gitu ya. Jadi malah tambah tidak produktif di dalam hidup kan gitu. Iya, biasanya adalah tidurnya muslim awam gitu untuk menunggu waktu sholat ya, Bu ya, dari satu sholat ke sholat yang lain. Bukan seperti itu maksudnya ya. Baik, jadi itu tadi yang dikatakan oleh Bu ya, bahwa puasa itu tadi sejatinya secara filosofis ya mengingatkan kita bahwa kembalinya kita kepada Tuhan itu hanya rohaniyahnya saja, bahwa meninggalkan makan, materi dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah mungkin di bulan Ramadan ini kita sedang mengupayakan itu meskipun hasilnya tidak banyak ya. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan. La'allakum tattaqun itu kan ya. La'allakum tattaqun, baik. Tetapi bagaimana kemudian setelah puasa ini, Bu ya? Jadi kalau hari puasa kan kita masih, ya Allah semoga saya hari ini tidak bertemu dengan orang yang mengajak gibah atau gimana gitu ya. Tetapi kalau sudah buka di luar bulan puasa kita jadi lupa, Bu ya. Jadi seperti apa kemudian kita menjaga hati ini di bulan selain Ramadan? Ya, betul gitu ya. Jadi begini, manusia ini kalau melakukan suatu tindakan berulang-ulang, itu kadang-kadang ya kehilangan makna gitu ya. Misalnya kita ya tiap tahun berpuasa gitu ya. Lalu kemudian puasa ini sudah menjadi sebuah tradisi bagi kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian ya makna dari puasa itu menjadi hilang gitu ya. Ya sama lah seperti kita punya kebiasaan tiap hari makan. Itu karena makan itu menjadi tradisi ya, kebutuhan kita sehari-hari, lalu kemudian lupa ya berdoa, lupa baca bismillah kan itu. Jadi pada saat itu kemudian ya tindakan itu sudah menjadi sebuah tindakan jadi tindakan yang betul-betul ya sudah menjadi kediriannya gitu ya. Nah, tanda-tanda ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada peningkatan, gitu. Jadi ketika ada asar, jadi ketika ada pengaruhnya, gitu ya. Ya, apa pengaruh dari puasa? Harapannya kan la'allakum tattaqun. Gitu. Jadi kalau di dalam firman Allah itu, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu orang yang beriman, kedua kewajiban berpuasa, yang ketiga mengantarkan menjadi orang yang bertakwa. Kan begitu. Nah, ini pasti karena ya yang berfirman ini Allah. Gitu. Kok kemudian ada orang berpuasa kok tidak menjadi bertakwa gitu. Nah, ini kemudian pertanyaannya, yang salah itu Qur'annya atau yang salah yang menjalankan kan gitu. Ya pasti yang salah itu yang menjalankan gitu. Seringkali saya contohkan seperti orang minum air gitu loh. Jadi air itu wataknya kan bisa menghilangkan haus dan dahaga gitu ya. Betul. Nah, kalau kemudian orang itu dia sudah minum lalu kemudian dia mengatakan haus saya nggak hilang. Nah, pertanyaannya sekarang, orang ini yang berbohong atau salah minum air kan itu. Nah, jadi setiap ibadah juga seperti itu. Oke. Gitu. Berarti ada sesuatu yang belum tepat gitu ya. Belum, saya kira itu ya. Tetapi kemudian ya ketika belum seperti itu, ya jangan kemudian berputus asa untuk menjadi orang baik. Ya sudahlah gitu ya. Jadi sudahlah pokoknya saya puasa gitu ya Bu ya. Tidak ada upaya untuk
dari tahun kemarin seperti misalnya saya belum hatam Quran, mungkin kita tingkatkan tahun ini gitu bisa jadi ya. Mudah-mudahan tahun depan diberi umur panjang. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, sedangkan sekarang Buya, kalau kita berbicara tentang tadi selalu seharusnya dengan berpuasa ini membawa seseorang menaikkan tingkat ketakwaannya seharusnya ya dengan segala tata cara yang benar. Kalau ada yang keliru berarti orang yang melaksanakan gitu ya. Sedangkan zaman yang sekarang semakin banyak berubah, godaannya semakin berat, tantangannya makin banyak gitu. Kita tidur atau sambil menunggu adzan saja, kita bisa saja tanpa sengaja gitu Buya, tergoda dengan hal-hal lain, misalnya kita scroll sosial media atau mungkin kita sekedar nonton di beberapa tayangan yang ada di sosial media seperti itu, tidak sengaja tetapi lewat begitu Buya. Nah itu kalau Buya menanggapi fenomena seperti itu yang kaitannya dengan menjaga hati ini, apakah sesulit itu di zaman sekarang Buya? Iya, jadi begini. Peradaban di dalam Islam itu sesungguhnya kan peradaban ilmu pengetahuan dan moral gitu ya. Gitu. Nah, dalam hal ini ya dalam hal teknologi, jadi mestinya umat Islam itu tidak boleh ketinggalan. Sehingga kemudian ya sosial media misalnya termasuk juga teknologi informasi, teknologi komunikasi misalnya, itu juga ya bisa diisi ya dengan kebaikan-kebaikan, informasi-informasi yang baik gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang ini ya kita taruhlah ya kita kedodoran begitu. Nah ini sesungguhnya bahan renungan bagi kita gitu ya. Jadi bagaimana kita mendesain jadi lembaga pendidikan, lembaga taklim dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian ada perimbangan. Jadi perkembangan zaman ya, jadi modernisasi yang seperti ini tidak bisa dibendung. Karena itu juga merupakan bagian dari produk peradaban manusia itu. Nah, bagaimana kemudian manusia itu yaitu mengisi dengan hal-hal yang baik gitu. Nah, jadi misalnya seperti anak-anak kita itu nggak bisa terus kemudian ya kita lepaskan gitu loh. Kalau dulu misalnya ya saya misalnya oleh orang tua tidak didampingi oleh orang tua, ya paling-paling dulu ya setelah pulang sekolah ngaji mainnya ya paling ke empang, ke sawah gitu ya, betul. ke sungai mancing kan gitu. Paling ya ke lapangan, ke lapangan gitu. Nah sekarang itu, jadi inilah yang kemudian ya juga orang tua ya harus mengerti. Jadi ketika misalnya seperti panjenengan jadi punya anak sekarang umur 10 tahun. Nah, berarti kalau sekarang umur 10 tahun 10 tahun yang akan datang ya anak panjenengan kan berarti umur 20 tahun. Ini juga ibu ini juga harus mengikuti. Jadi perkembangan 20 tahun yang akan datang itu dunia mereka itu seperti apa gitu. Harus sudah membaca gitu. Itu. Jadi antisipasinya seperti itu. Itu. Nah, karena itu kemudian ya Sayyidina Ali juga mengatakan itu, "Allimu auladakum ghaira ma alimtum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak-anak kalian. Jadi dengan pengetahuan di mana pengetahuan orang tua itu udah tidak cukup. Gitu. Jadi harus dengan pengetahuan yang lebih. Kenapa? Dikarenakan mereka itu diciptakan oleh Allah untuk suatu era yang sudah bukan eranya orang tua. Nah, tetapi kemudian orang tua yang menyiapkan kan gitu. Orang tua yang juga harus tahu bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ini keadaannya seperti ini. Baik. Berarti kalau dalam yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, didiklah anak sesuai zamannya gitu ya. Tetapi kalau kadang-kadang kita mempersepsikannya dalam sebuah bentuk digital gitu. Iya Bu ya. Padahal kalau tadi yang dikatakan oleh Buya adalah ilmu pengetahuannya tuh sudah berubah gitu ya. Betul. Oke, itu yang mungkin kadang-kadang bikin kita lengah. Jadi dikiranya hidup bagi orang yang beriman kepada Allah gitu ya.
Jadi yang namanya prestasi, keberhasilan di dalam hidup ini bukan hanya di dunia saja gitu ya, tetapi juga di akhirat. Lah seringkali di akhiratnya ini yang dilupakan. Baik, ya. Tidak terlihat masalahnya ya Bu ya. Jadi tidak disiapkan oleh bahkan orang tua itu sendiri. Oke. Baik Bu ya, sepertinya sudah banyak yang kita terima berkaitan dengan menjaga hati. Nah, tapi ada satu hal tadi dari judul ini, Bu ya, bahwa kesucian hati dan kesehatan diri. Iya, kesehatan diri gitu ya. Berkaitan ya harusnya ya Bu ya. Iya, betul itu. Ada seorang dokter non muslim bertanya kepada pasiennya yang muslim. Dan dia sakit mah. Nah, dokter yang non muslim ini tahu kalau Muslim itu pasti berpuasa di bulan puasa. Lalu kemudian dia tanya, kamu ketika bulan puasa, ketika Ramadan, puasa kagak? Dijawab puasa. Kumat enggak emahnya itu? Enggak katanya. Itu. Nah, apa kesimpulannya? Bahwa sesungguhnya sehat dan tidak sehat itu yaitu ada pada ruhani. Ada pada persepsi, ada pada pikiran, ada pada sebuah kesadaran. Betapa banyak orang di dunia ini, yang dilahirkan dengan ketidaksempurnaan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi mereka prestasinya luar biasa, gitu. Sebaliknya juga berapa banyak orang yang tampan, cantik, diberi kesempurnaan, seperti sudah tidak ada yang kurang dari dirinya, tetapi kemudian dia hidup di dalam kehinaan. Gitu. Nah, di sini kemudian gitu ya. Jadi orang itu dalam kondisi apapun, kalau ruhaninya itu sehat, maka jasmaninya juga akan sehat. Gitu. Itu. Baik. Oke. Jadi ada kaitannya ya. Memang sebenarnya kalau mahnya lagi kumat tadi, sebenarnya ada sesuatu yang tidak sehat. Ada yang tidak sehat di pikirannya. Nah, bukan perkara puasa ya. Gitu. Makanya sumu tasihu, puasalah engkau jadi sehat. Kenapa jadi sehat? Ya karena gitu ya, yang dididik di dalam bulan puasa ini justru yaitu hal-hal yang bersifat ruhani. Oke, baik. Gitu, jadi rohaninya sehat, hatinya yang dididik. Hatinya yang dididik, maka kemudian diri kita yang akan terbawa dalam kesehatan itu juga gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita sering ketemu dengan orang yang stres, banyak pikiran, banyak hasut, iri, dengki, nah itu biasanya banyak sakit. Nah itu nanti dampaknya ya bisa sakit fisik ya. Baik itu kaitannya. Baik, untuk menutup kali ini pertemuan kita kali ini Bu ya, mungkin ada satu pesan untuk sahabat kampus yang menonton YouTube-nya UIN Malang berkaitan dengan kesucian hati, atau mungkin pesan untuk tetap menjalankan Ramadan dengan baik gitu. Gitu. Jadi puasa ini ya ada hubungannya memang dengan lapar gitu ya. Jadi kalau kemudian orang berpuasa mengatakan tidak lapar, itu ya bohong gitu. Jadi karena puasa ini memang ya melaparkan diri, ya tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material dengan tubuh kita itu. Karena itu kemudian ya saya lagi-lagi ya mengutip ya pendapat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Beliau mengatakan begini gitu. Jadi kasratut ta'am tumitul qalba kama tumitu kasratul ma'i az-zar'ah itu. Jadi kasratut ta'am, jadi banyak makan, minum gitu ya. Itu bisa menjadikan hati ini mati. Hati menjadi membatu, hati menjadi keras, hati sulit untuk menerima nasihat-nasihat gitu. Itu. Kama tumitu, ya, sebagaimana juga menjadikan mati kasratul ma, banyaknya air, az-zar'ah. Jadi jagung yang ditanam itu kalau kebanyakan air itu juga bisa mati gitu. Itu. Terlalu lembab itu malah terlalu lembab juga mati gitu. Oke, baik. Gitu. Pengibaratannya seperti itu. Pengibaratannya artinya begini, bahwa jadi orang yang kemudian di dalam hidupnya itu obsesinya hanya duniawi saja gitu loh, maka dia akan mati ya, dia akan kehilangan
hal-hal yang bersifat ukhrawi. Oke, baik, luar biasa. Banyak sekali pesan yang sudah kita terima dari Buya Badrudin, pengasuh Pusat Ma'had Al-Jamiah, sahabat kampus, tentang bagaimana menjaga kesucian hati, tidak hanya di bulan puasa ini, tetapi juga setelah nanti. Itu yang terpenting. Buya ya. 11 bulannya. 11 bulannya menuju ketakwaan yang sebenarnya itu. Jadi memang itu sudah dinas oleh Allah bahwa dalam ayat tersebut yang kita tuju adalah keimanan, kemudian puasanya dan juga ketakwaan itu sudah pasti orang yang berpuasa insya Allah akan menuju ketakwaan. Cuman apakah kita sudah benar atau belum gitu ya Buya ya untuk prosesnya ya Buya ya? Ya itulah, jadi perlunya kemudian ya kita sharing seperti ini, mudzakarah, sinau bareng betul, kan betul. gitu. Untuk melunakkan hati Buya. Terima kasih Buya Badrudin. Sama-sama. Telah hadir di sini. Saya berharap Buya diberikan kesehatan, amin. Puasanya lancar, amin. Masih terus mendampingi mahasantri yang ada di UIN Malang untuk tetap bisa menjaga hatinya amin. Ya amin. Dalam urusan ukhrawi begitu. Terima kasih dan sahabat kampus, lain kali kita akan bertemu lagi masih di sesi Ramadan setelah apa yang disampaikan oleh Buya Badrudin. Semoga kita bisa termasuk muslim yang selalu menaikkan atau meningkatkan ketakwaan kita. Kita berjumpa di lain waktu dengan narasumber yang berbeda tentu saja. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.